Rumah ini dibangun 4 tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun saya yang ke-13. Seneng sih, seneng karena akhirnya punya kamar sendiri. Dulu kan masih sekamar bareng adik, jadi sekarang di sini udah lebih banyak punya kebebasan. Nah, ada satu yang lucu nih. Jadi dulu kan lagi belajar nih, lagi nulis tugas itu. Tiba-tiba dari atas tuh ada tokek tiba-tiba jatuh di punggung. Plok gitu. Wah, apaan tuh ya? Ternyata tokek di bawah. Oke. Gitu. Rumah ini namanya rumah mandiri. Kenapa kami namakan rumah mandiri? Karena kami ingin dengan rumah ini anak kami menjadi mandiri. Rumah ini diberikan kepada Taksu pada saat dia kelas 1 SMP, tepat di ulang tahunnya yang ke-13. Rumah Intaran mendesain rumah-rumah dengan ukuran yang sangat kecil. Ini ukurannya hanya 2,2 kali 2,8 ditambah teras 1 meter, jadi total ukurannya hanya 3,2 kali 2,8. Kecil sekali. Rumah ini didesain Rumah Intaran bersama seorang arsitek muda yang sangat berbakat namanya Eka Mulyawan saat dia masih di Rumah Intaran dulu. Rumah mandiri ini sepenuhnya menggunakan material-material bekas, material-material sisa-sisa di proyek-proyek Rumah Intaran. Tapi meskipun menggunakan kayu-kayu bekas, kami ingin memberikan sentuhan-sentuhan yang agak spesifik. Misalnya, sudut bangunan ini tidak ada yang runcing, semuanya melengkung. Karena melengkung, kami juga menggunakan kaca-kaca lengkung. Bagaimana caranya melengkungkan kaca? Ini custom banget. Karena kayu itu biasanya sangat rigid, kotak-kotak, kami memberikan beberapa detail-detail lengkungan di ujung-ujung beamnya di sana. Terus kemudian bangunan ini juga sengaja kami buat terbuka karena waktu itu Taksu masih sangat kecil, jadi tetap harus ada pengawasan. Mungkin sekarang sudah tidak relevan, jadi barangkali membutuhkan sedikit tirai untuk privacy. Nah, kemudian interiornya kami buat sangat kompak, jadi lemari pakaian ada di bawah tempat tidur, terus kemudian tempat duduk juga bisa sekaligus digunakan sebagai meja. Karena kami sadar bahwa rumah ini sangat kecil, jadi beberapa fungsi memang harus dimasukkan di dalam satu bangunan. Kemudian jendela-jendelanya juga kami buat cukup untuk memasukkan udara, sehingga tinggal di bangunan ini sangat nyaman. Meskipun kecil, kita saja sebenarnya masih cukup berada di ruangan sebesar ini. Nggak ada masalah, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan, terus banyak sekali juga ruang kosong di sini. Rumah mandiri ini tidak punya kamar mandi sendiri, jadi tetap semua harus dekat ya, dekat dengan rumah induk maupun dekat dengan kamar mandi untuk bersama-sama di luar sana. Landscape-nya, nah, di sekitar sini memang dari dulu sudah banyak pohon-pohonan, cuman sekarang membesar cukup cepat, pohon asamnya sangat besar, terus kemudian pohon kambojanya juga sangat besar, pohon asam di belakang, ada tanaman-tanaman bambu, pohon mangga. Jadi tempat ini sebenarnya rindang sekali, nyaman sekali, sejuk sekali. Bangunan ini mungkin akan bisa diwariskan Taksu kepada adiknya. Jo, sini bentar Jo. Sini bentar. Bentar aja. Mungkin bisa diwariskan oleh Taksu kepada anaknya, atau mungkin bisa diwariskan kepada cucunya. Kita tidak pernah tahu. Karena kayu-kayu ini meskipun kayu-kayu bekas masih sangat kuat dan memang kita pilih dan memang kita kerjakan dengan baik. Finishingnya ini menggunakan beeswax. Dulu Taksu membuat beeswax dari sarang lebah, kemudian dimasak, kemudian keluar waxnya, lilinnya. Itulah yang digunakan untuk finishing bangunan ini. Cuman sekarang sangat jarang di finishing kembali, jadi dibiarkan alami saja seperti ini. Yang kurang
Yang kurang mungkin kurang ini aja, kurang tirai aja supaya biar lebih ada privasi, supaya bisa tanpa merasa diliatin gitu kan, diam di kamar gitu. Karena desainnya itu compact gitu kan, simple dan beres-beresnya tuh gampang gitu ya. Ya, sedikit banyak bangunan ini juga terinspirasi dari perspektif orang tradisional ya. Bangunan tuh nggak usah besar-besar. Yang penting bagaimana mengadaptasi kebutuhan, bukan keinginan. Jadi karena kita mengadaptasi kebutuhan, ya kebutuhannya anak SMP, SMA pada waktu itu ya cuma segini gitu. Nah, terus kemudian yang spesial juga dari bangunan ini adalah kita bisa melihat ke depan area halaman rumah kita dengan cukup luas. Di sayang, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di sayang, di jalanan, luangkan hari perdamaian. Duduk di sini sebenarnya enak sekali. Sore-sore atau pagi-pagi sekalipun enak sekali. Orang di bawah belum tentu bisa melihat kita di sini, tapi kita melihat orang di bawah sana. Itu salah satu keunggulannya bangunan ini. Yuk main ke atas. Berbagi rasa. Soal harga, terus terang aja kami tidak menghitungnya dengan detail karena bagaimanapun juga ini lebih banyak menggunakan kayu-kayu sisa di proyek-proyek rumah Intaran. Murah dan mahal itu sangat relatif. Dari selatan, langsung saja menuju bagaimana. Menurut saya itu untuk kamar perempuan cukup banget segini. Dan ini kamarnya benar-benar bagus dan sejuk. Ini ada yang mau dodol nggak? Kan ya? Ukurannya itu menurut Devi pribadi sebagai perempuan itu pas, bisa naruh beberapa baju, kemudian beberapa alat make up, dan tempatnya juga kelihatan estetik. Terlalu terbuka sih untuk kamar perempuan, karena kan ini kaca semua. Yang tidak sesuai harapan. Jadi kan gini, kaca yang di sudut-sudut ini dibuat custom supaya melengkung itu kan. Jadi itu menimbulkan masalah, yaitu kalau kita naruh kasur yang agak besar, kasur ukuran standar, itu kasurnya bakal lewat dari dipannya. Nah, jadi solusinya itu seharusnya kacanya itu dipasang sesuai sudut 90 derajat, tidak usah pakai kaca custom, atau kasurnya yang dipotong mengikuti bentuk dari kacanya. Kalau menurut Devi sendiri, yang pertama Devi bakal makeover isi kamarnya. Apalagi ini terlihat kamar itu kayak sedikit terbuka untuk perempuan, bisa Devi tambahin beberapa tirai. Dan dindingnya juga agak terlihat kosong, mungkin Devi bisa tambahin beberapa foto, kemudian lampu tumbler, dan bisa hiasan sedikit agar bisa kayak photoshoot di dalam ruangan juga. Building banget Pak, antara yang ditopang dan yang menopang, antara yang dipikul dan yang dipikul, yang memikul. Hampir semua terbuat dari kayu. Kalau saya sendiri suka banget dengan rumah yang seperti ini. Jendelanya itu bisa sebagai lukisan untuk eksterior di luar. Kalau saya sendiri, saya bisa jadikan ini sebagai studio. Misalnya kalau saya banyak teman-teman, saya bikin cover musik di sini juga, tempatnya juga estetik. Terus kalau saya punya kamar seperti ini, saya mau makeover lagi, saya kasih tambahin lampu variasi biar ya kayak anak-anak muda sekarang lah. Overall ini bisa dipindahin kemana aja mungkin. Bisa, misalnya Taksu lagi kuliah di mana tuh, bisa rumah ini dipindahin. Bagi saya
rumah mandiri ini sangatlah nyaman dan arsiteknya juga sangat luar biasa. Juri-juri atap tuh ketemu dengan ujung-ujung pohon. Secara tidak langsung itu kan sebagai double screen, misalnya penyaring matahari. Kalaupun ada yang disayangkan, ya dulu Taksu sama Jo menanam 2 pohon asam di situ. Menurut saya jaraknya ini sangat dekat dengan rumah induk. Kita nggak menduga juga pohonnya akan sebesar itu ya. Sejauh ini, saya pikir rumah ini bisa memandirikan anak-anak. Karena kita terpisah dengan anak-anak, mereka belajar untuk mengurus kamarnya sendiri. Terus kemudian mereka belajar untuk mandiri, belajar sendiri, tapi tetap dalam pengawasan orang tua yang cukup dekat. Ya berani, buat apa nggak berani? Sebentar lagi kan kamu meninggalkan rumah ya, mau merantau cuy ya? Ya, Apa rencanamu dengan rumah ini cuy? ya rumah ini ya daripada dibiarin kosong mungkin bisa buat adik gitu atau buat apa aja lah, terserah ayah, kan aku nggak tinggal di sini. Buat anak magang aja katanya. Yang penting yang penting aku balik ini, aku di sini, kalau balik aku ya digusur.